Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahil Andini dengan NIM 192231055 dari program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait review jurnal penelitian dan instrumen terkini terkait dengan konsumsi pangan. Mata kuliah survei konsumsi pangan merupakan identitas artikel utama yang saya review yang berjudul Validated of a Brief Dietary Questionnaire for Use in Clinical Practice Mini It yang diterbitkan pada Journal of the American Heart Association volume 12 nomor 1 tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini yaitu membandingkan dan memvalidasi kuesioner diet singkat berisi 19 item yang disebut EAT atau Eating Assessment Tool dengan FFI yang telah divalidasi dan meminimalkan jumlah pertanyaan EAT tanpa memengaruhi korelasi atau validasi secara signifikan, serta mengembangkan alat yang lebih sederhana bernama Mini EAT. Subjek penelitian ini adalah orang dewasa berusia 18 tahun sebanyak 661 orang dari Klinik Pencegahan Kardiologi Preventif dan juga Rehabilitas Jantung di Mayo Clinic, Minnesota, serta relawan sehat lainnya untuk menguji performa kuesioner diet singkat, serta 74 subjek penelitian dilibatkan dalam uji tes retest untuk menilai rehabilitas instrumen. Nah, untuk reputasinya sendiri, survei Mini EAT ini dilakukan 2 kali dalam 24 jam. Pelaksanaan ini dimulai dengan dilakukannya pengembangan kuesioner yang dilakukan melalui identifikasi pola makan utama, diikuti konsultasi untuk memastikan bahwa item yang dimasukkan benar-benar merepresentasikan perilaku makan. Nah, pengujian kuesioner Mini EAT terhadap FAFI dan juga skor HIE seluruh subjek penelitian yaitu sebesar 661 responden diminta mengisi Mini EAT dan juga FAFI. Nah, data yang didapat dari FFI kemudian dikonversikan menjadi skor HII untuk jadikan pembanding utama dalam validasi konstruk dan juga menilai apakah jawaban Mini EAT mampu memprediksi skor HII dan juga pola konsumsi yang tercatat dalam SIFFI. Kemudian dilakukan uji rehabilitas atau tes retest dari 74 subjek penelitian untuk mengisi Mini EAT sebanyak 2 kali dalam selang waktu 24 jam. Selanjutnya yaitu cara mengolah, menganalisis, dan juga menyajikan data. Setiap respon Mini EAT dikodifikasi menjadi skor numerik sesuai frekuensi konsumsi dan juga kategori makanan yang ditanyakan. Nah, Mini EAT ini dianalisis menggunakan korelasi persen dan juga Spearman antara skor Mini EAT dan juga skor HII untuk menilai validasi konstruk, regresi linear, multivariat untuk melihat kemampuan Mini EAT dalam memprediksi skor HII secara numerik, juga uji Kruskal-Wallis untuk membandingkan kategori diet, serta multivariable linear regression dan juga fivefold cross validation untuk menilai performance prediktif. Nah, penyajian data ini dilakukan dengan menampilkan tabel-tabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kuesioner singkat ini memiliki validitas yang kuat yang ditunjukkan dengan korelasi tinggi terhadap skor HII yaitu 0,71 dan sesuai kategori diet sebesar lebih dari 80% untuk beberapa komponen. Uji tes retest juga menunjukkan reliabilitas yang tinggi yang membuktikan bahwa Mini EAT ini dapat digunakan secara konsisten dalam konteks klinis maupun populasi besar. Validitas dan juga reliabilitas metode dari quality. Nah, Mini EAT ini terbukti memiliki validitas konstruk yang baik melalui korelasi dengan HII yang telah lama digunakan sebagai standar penilaian kualitas diet serta validitas konkurren melalui perbandingan dengan FFI yang lebih detail. Reliabilitas temporal juga kuat berdasarkan ICC yaitu 0,86 yang menunjukkan hasil bahwa Mini EAT ini mampu menggantikan instrumen yang lebih panjang namun tetap memperhatikan akurasi. Selanjutnya yaitu bias dan cara mengurangi bias. Nah, beberapa bias ini dapat terjadi seperti ethical bias, bias sosial, dan juga bias populasi karena peserta mayoritas merupakan perempuan berpendidikan tinggi. Nah, bias yang dapat terjadi ini dapat diatasi dengan memberikan definisi makanan yang jelas, menggunakan FFI yang telah divalidasi sebagai pembanding, serta melakukan cross validation untuk memindahkan overfitting analisis. Kelebihan dari metode Mini EAT adalah yang pertama yaitu Mini EAT merupakan metode yang cepat, dapat diisi kurang dari 2 menit, mudah digunakan, memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi, dan juga cocok untuk praktik klinis maupun penilaian skala besar. Yang kedua yaitu dapat digunakan untuk intervensi dunia nyata seperti program Food in Medicine yang membutuhkan instrumen yang ringkas, serta intervensi mobile health seperti multi-life yang memerlukan melakukan diet berulang tanpa membebani peserta. Kemudian untuk kekurangan metode Mini EAT sendiri yaitu yang pertama, keterbatasannya dalam menangkap detail komponen diet secara menyeluruh seperti FFQ. Yang kedua, potensi salah klasifikasi jika peserta tidak memahami definisi porsi makanan, serta representativitas yang kurang karena sampel mayoritas perempuan berpendidikan tinggi. Yang ketiga yaitu kuesioner singkat lebih rentan bias persepsi. Kemudian jurnal pendukung menunjukkan bahwa instrumen seperti ini perlu dibentukkan dengan pendekatan digital atau pendampingan komunitas agar lebih inklusif untuk kelompok rentan.
merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.